Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu Yati. Pelajaran kita kali ini, materi yang Ibu bahas tentang bioteknologi. Kompetensi dasar menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran menjelaskan prinsip dasar bioteknologi, menjelaskan perbedaan prinsip dasar pengembangan bioteknologi konvensional dan modern, mengidentifikasi penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang. Pengertian bioteknologi, suatu ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Sejarah bioteknologi, Louis Pasteur, seorang ilmuwan, menemukan pertama kali adanya mikroba dalam makanan pada tahun 1870. Kemudian, Edward menemukan fermentasi alkohol dengan perantaran ragi pada tahun 1897 menghasilkan etanol dan karbohidrat. Bioteknologi dibedakan menjadi dua, yaitu satu, bioteknologi konvensional, yang kedua, bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional atau tradisional menggunakan mikroorganisme secara langsung dan dilakukan dengan cara sederhana. Ciri lain diantaranya alat yang digunakan tanpa peralatan yang modern, menggunakan cara yang sederhana, barang yang diproduksi sedikit, menggunakan fermentasi atau peragian. Contoh dari bioteknologi konvensional diantaranya tape ketan, tape singkong, tempe, oncom, keju, yogurt, kecap, nata de coco, dan masih banyak yang lainnya. Kedua, bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang mengoptimalkan pemanfaatan biologi sel dan biologi molekuler untuk membuat produk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ciri-ciri bioteknologi modern diantaranya alat yang digunakan sudah modern, berdasarkan hasil penelitian, menggunakan sterilisasi modern, memproduksinya banyak, menggunakan enzim atau DNA. Berikut ini beberapa contoh aplikasi bioteknologi modern dalam kehidupan. Bioteknologi dalam bidang rekayasa genetika digunakan DNA untuk menggabungkan sifat makhluk hidup. Di antaranya, yang pertama, transplantasi inti, fusi sel, teknologi plasmid, rekombinasi DNA. Dua, bioteknologi dalam bidang kedokteran, yaitu pembuatan anti monoklonal, pembuatan vaksin, pembuatan antibiotika, pembuatan hormon. Yang ketiga, bioteknologi dalam bidang pertanian, di antaranya pembuatan tumbuhan yang mampu mengikat nitrogen, pembuatan tumbuhan tahan hama, dan hidroponik maupun aeroponik. 4. Bioteknologi bidang peternakan. Dengan rekayasa genetika dapat diciptakan hormon pertumbuhan hewan buatan. Hormon tersebut direkayasa dari bakteri yang jika diinfeksikan pada hewan dapat mendorong pertumbuhan dan menaikkan produksi susu sampai 20%. Kelima, bioteknologi bidang bahan bakar masa depan. Bahan bakar minyak termasuk sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Oleh karena itu, suatu saat akan habis. Alternatif bahan bakar masa depan untuk menggantikan minyak antara lain adalah biogas dan gasohol. Biogas tersebut dalam fase anaerob dalam fermentasi limbah kotoran organisme. Yang keenam, bioteknologi pengolahan limbah. Salah satu contoh proses daur ulang adalah dengan proses pirolisis, yaitu proses dekomposisi bahan-bahan sampah dengan suhu tinggi pada kondisi tanpa oksigen. Bahan tersebut dapat digunakan kembali sebagai bahan bakar. Nah anak-anak, sekian dulu materi bioteknologinya. Semoga kalian memahami dan jagalah kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.